Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak orang yang penasaran apakah boleh orang yang sedang berpuasa tapi pacaran, apakah puasanya batal? Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Dalam kitab Fathul Qorib ada 8 perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah sampainya atau masuknya sesuatu kepada lubang tubuh kita dengan sengaja. Yang kedua adalah mengobati dengan cara memasukkan obat atau benda lain ke dalam salah satu dua jalan kubul atau dubur. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Apabila muntahnya tidak disengaja, misalkan tiba-tiba muntah, itu tidak apa-apa, asalkan air muntahnya tidak tertelan kembali. Yang keempat adalah melakukan hubungan seksual dengan sengaja. Dalam hal ini ada ketentuan khusus. Seseorang tidak hanya batal puasanya, akan tetapi dia harus membayar kafarat atas perbuatannya atau denda. Yang kelima, keluarnya mani atau sperma akibat bersentuhannya kulit. Misalkan melakukan onani atau sebab bersentuhannya dengan kulit lawan jenis walaupun tidak melakukan hubungan seksual. Lah, apabila keluarnya mani atau sperma ini dengan mimpi basah atau ihtilam, maka puasanya tetap dianggap sah. Yang keenam adalah nifas atau haid bagi perempuan yang sedang melakukan ibadah puasa. Yang ketujuh adalah junun atau gila saat melakukan ibadah puasa. Dan yang kedelapan adalah murtad atau keluar dari agama Islam saat melakukan ibadah puasa. Itulah 8 perkara yang bisa membatalkan kita dalam berpuasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmah. Kita umat Islam berburu supaya bisa mendapatkan berkah dan rahmah di bulan Ramadan. Akan tetapi mendapatkannya juga butuh ikhtiar yang sungguh-sungguh sehingga kita termasuk hamba Allah yang muttaqin atau yang bertakwa. Permasalahan pacaran ini memang terlihat sepele, tetapi jangan sampai hal sepele ini kita bisa terjebak dalam sesuatu yang bisa membahayakan kita dan kita tidak mendapatkan rahmah dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Memang 8 perkara yang membatalkan itu sama sekali tidak menyebutkan adanya pacaran. Akan tetapi mari kita perhatikan dengan betul. Lantas bagaimana ya orang yang puasa tetapi dia pacaran? Sebenarnya pacaran itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacar artinya teman lawan jenis yang tetap, yang memiliki hubungan cinta kasih, atau pacar adalah seorang kekasih. Nah, pacaran termasuk kata kerjanya. Berarti pacaran itu sendiri adalah berkaitan dengan cinta. Ada 2 orang yang saling jatuh cinta dan menjalin kasih. Nah, berarti apakah kita boleh jatuh cinta dan menjalin kasih dengan seseorang? Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau kita kenal dengan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan satu bab khusus tentang cinta. Di dalamnya menjelaskan tentang apa saja itu cinta, hakikat cinta, dalil-dalil cinta, sebab-sebab cinta, bahkan siapa yang layak dicinta. Tentu saja saya tidak akan membahas satu bab full tentang cinta kitab Ihya Ulumuddin ini, akan tetapi ada hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali menjelaskan bahwa hidup harus dilandaskan dengan cinta. Begitupun agama Islam, banyak sekali orang yang menyebut agama Islam termasuk agama cinta, di mana di dalam agama Islam ada kedamaian dan juga kebahagiaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang cinta. Begitupun dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan salah satu hadisnya, cinta dikaitkan dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaitannya iman dengan cinta. Saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah,
mal iman? Qala, Rasulullah menjawab, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaika mimma siwahuma. Rawahu Ahmad. Rasulullah menjawab, iman adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Ternyata dengan cinta, seseorang bisa menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa itu cinta? Imam Ghazali menjelaskan bahwa al-hubbu ibaratun al-mailit tabai ila syai'il muladzi. Cinta adalah ungkapan ketertarikan watak terhadap sesuatu yang dianggap lezat. Maksudnya adalah cinta itu adalah ketika kita berada di dekatnya, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, dan kita merasa bahagia. Itulah cinta. Lantas, siapa yang berhak kita cintai? Menurut Imam Ghazali, tidak ada yang berhak kita cintai, tidak ada yang layak kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kita mencintai Allah juga seharusnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang bertakwa, juga mencintai para kekasih Allah. Karena apa? Karena Imam Ghazali menambahkan, li'annal mahbub al-mahbub mahbubun, wa rasul al-mahbubi mahbubun, wa muhibbul mahbubi mahbubun. Karena sesuatu yang dicintai kekasih, maka seperti kekasih. Utusan kekasih adalah seperti kekasih, dan para pecinta kekasih adalah seperti kekasih. Jadi, siapa yang layak kita cintai? Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan suci Ramadan ini adalah saatnya yang tepat untuk kita meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sebenarnya jatuh cinta itu boleh, halal. Apalagi ketika kita jatuh cinta pada seseorang yang mencintai Allah dan membuat kita dekat dengan Allah. Nah, yang tidak boleh adalah maksiat, di mana kita mencintai seseorang justru malah membuat kita jauh dari Allah. Jadi, bukan hanya saat puasa saja ya, kapanpun itu, kalau pacaran malah membuat kita jauh dari Allah, apalagi malah menjadi ajang kemaksiatan, maka itu tidak boleh. Apalagi saat berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita bahwa kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal atshi. Betapa banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi bagaimana? Masih mau pacaran di bulan puasa? Sekian, terima kasih. Wallahu yarhamuna birrahmati tamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.